Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan singkat tentang masalah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa ada sebagian orang atau manusia itu sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah, kok masih ada yang berpatokan ke Ali, sahabat Ali, atau ke selain Rasulullah? Karena sudah jelas, ada juga bahkan mengatakan pada waktu perang Rasulullah kok masih bisa berdarah lah itu. Jadi gini saudara-saudara, Rasulullah itu tidak egois, tidak merasa punya apa-apa. Jadi beliau tinggal nawaituna mawon. Dia tidak mau melihatkan ke sesamanya kelebihan di luar akal manusia, apa adanya. Tapi kalau mau, seperti zamannya dia dikejar orang kafir ke gua dengan baca ilmunya, semua tertidur pulas, nggak tahu Rasulullah keluar dari gua. Itu kalau mau gitu dia. Jadi lihat apa maksudnya kok pada waktu perang masih berdarah. Takutnya nanti gini, orang takutnya itu kalau punya ilmu merasa sombong. Takutnya merasa sombong kalau dilihatkan. Maunya kalau beliau mau itu bisa, kalau hanya tidak berdarah saja. Sedangkan umatnya saja yang pakai ilmunya Kanjeng Nabi, baca salat zikir, itu aja nggak bisa keluar darahnya. Itu kan beliau itu gini saudara, melihatkan bahwa manusia itu masih bisa, biarpun dibacok apa itu bisa. Yang nggak bisa itu mata kita digelabui dengan ilmunya itu tadi. Pada waktu itu Rasulullah tidak mau menggunakan ilmunya, apa adanya, pasrah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya seperti itu. Nah itu loh, supaya manusia itu nggak sombong. Buktinya pada waktu zamannya Syekh Siti Jenar, anak buahnya dikasih ilmu kebal. Akhirnya apa? Karena merasa nggak cerdas dibacok, akhirnya dia sombong, pamer dan sebagainya. Yang dikhawatirkan Rasulullah seperti itu. Jadi jangan salah paham. Akhirnya ada yang kelompok aliran itu tidak mau mengikuti jejak Rasulullah gara-gara sepele itu. Karena pemimpinnya, umpama takmirnya itu kebal, dibacok tidak apa-apa dan sakti. Akhirnya dia mengikuti jejaknya tamirnya itu. Itu ada sampai sekarang. Karena alasannya seperti itu. Rasulullah pada waktu perang masih bisa berdarah itu, saudara. Nah, ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad mau, kecil, seperti mau diganggu sama orang kafir dan sebagainya, bahkan malaikat nggak terima, malaikat Jibril mau Muhammad, gimana kalau musuh-musuhmu ini tak gunung ini saya tak jugrukan supaya kena orang-orang yang ganggu kamu Muhammad. Nggak usah, jangan Jibril, biar dia sampai sadar. Loh, sampai segitu sabarnya, karena kesabarannya itu Rasulullah. Sebetulnya kalau mau gampang. Nah itu. Jadi ada sebab-sebab kenapa Rasulullah masih bisa berdarah. Ada alasannya saudara-saudara. Tapi Rasulullah tetap kekasihnya Allah. Atau maksudnya itu para nabi itu kan untuk contoh panutan umat kan gitu semua. Itu sudah diperintahkan Allah, yang dipilih hanya Nabi Muhammad SAW.
kalau tidak mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad besok di akhirat menyesal itu. Saya lanjutkan sedikit. Jadi itu ya saudara, kalau kurang jelas bisa dicari kitab-kitab bab masalah sejarahnya Rasulullah, itu mesti ketemu nanti sampai. Nah, jadi alasannya orang-orang ada yang manut dengan Sayyidina Ali kok kan sama Kanjeng Nabi Muhammad, ada yang manut dengan imamnya karena imamnya itu sakti dan sebagainya. Nabi Muhammad dilupakan, ya keliru, besok nyesel dia, karena yang diperintah Allah itu Nabi Muhammad untuk Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Termasuk kita ini kan umat Muhammad terakhir. Kalau tidak mengikuti jejak Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah ya salah. Ya, biarpun sakti imam kita mungkin seperti orang-orang punya ilmu aneh-aneh, nah, terus kamu berpatokan itu ya salah. Jangan, itu sudah wajib kita percaya kepada Allah dan Muhammad, kan itu sudah kewajiban lah. Seperti sholat itu loh, sholat 5 waktu, sholat apa nggak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ilmu-ilmu semua itu sunnah tambahan itu. Jadi kita menyadari, nggak ada dihubung-hubungkan. Nanti sampai ada orang nggak sembahyang, nggak ada patokannya dengan Rasulullah karena sakti itu sama ikuti, nyesel nanti ya. Karena yang untuk membawa di akhirat keselamatan itu hanya Nabi Muhammad yang menolong kita gitu loh. Nah, kalau sekarang di dunianya nggak mengakui Rasulullah, tidak ikut Muhammad, nah kan kecewa, siapa yang nolong nanti? Masa bisa imam itu kalau nggak ada izin dari Rasulullah? Ibaratnya pangkat itu lebih tinggi, kedudukannya adalah para nabi, ya kan? Nah itu ya, mumpung belum terlambat, ayo kita tobat. Yang merasa masih ragu-ragu mempercayai ajarannya Muhammad, ayo masih diberi kesempatan sehat walafiat, ayo tobat, ayo menurut sejarah Muhammad. Kenapa dilambangkan tulisan Allah Muhammad, kok enggak Allah Ali atau Allah siapa, ya kan? Itu loh, sudah jelas kok, masih ragu-ragu. Yang lalu biar berlalu. Sekarang adalah yang mensempurnakan adalah Nabi Muhammad SAW. Iya, jangan gitu. Yeah. Nah itu saja, ini petunjuk saja saya menyampaikan khususnya ke jamaah saya. Saya mengingatkan, mumpung belum terlambat, ayo mantapkan yaitu ajaran Rasulullah SAW yang sudah kita jalani. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, tetap jejak-jejak Rasulullah Nabi Muhammad diteruskan ke aulia, ke para guru dan lain-lain itu. Tapi jangan melupakan Nabi Muhammad ya. Nanti contohnya misalkan sampean mau ke mana, ke terus dengan niat saja, dengan batin saja bisa, tapi kalau secara syariat, secara ajaran untuk di syariat ya tidak bisa bertentangan ya. Jadi kita tetap menghormati karena kita ada raga ini berarti syariat dulu ya. Raga nggih hidup di dunia ini harus sadar dunia itu syarat syariat lah. Masa kita nggak merasa hidup di syariat ya. Tetap kita hormati biarpun bisa dengan niat. Nanti kalau diperhatikan seperti mau berguru ke mbah, waktu latihan, waktu ngaji, niat aja tak batin aja. Lah secara syariat ya nggak kelihatan, ya sepi majelisnya, latihannya juga sepi, wong sampean batin. Ya, kalau dilihat dengan mata batin ya kelihatan sampean hadir, tapi dilihat dengan mata kepala, wong kita ini masih hidup di dunia,
ya, harus menyesuaikan, harus menghargai. Nah, kan gitu ya. Ya, niat ya, mau ke masjid gak usah jumatan, niat aja. Apa bisa karena kalau mau menerapkan ilmu niat, malu biniat itu semua apa tergantung nawaitunya. Tapi kan jangan harus tahu tempat dan situasi menggunakan ilmu niat itu, kan gitu. Tetap kita menghargai yang lain ya. Kalau mungkin sampean ada orang-orang khusus itu bisa, tapi untuk umum kan belum tentu bisa seperti itu. Umumnya kan belum sampai ke situ pelajarannya atau ilmunya. Nah, gitu loh ya. Jadi mengikuti aja gitu loh. Nanti sedikit-sedikit bisa merasakan seperti itu, okay. Karena kita hidup di dunia atau nempel di raga itu gandengannya sama dunia ini, mata kepala, mata batin, nurani mata, nurani lain, yeah. Orang-orang seperti kita ini dengan niat sudah nyampe mana saja, bisa nyetrum nyambung, tapi belum tentu orang lain bisa, kan gitu. Nah, itu harus sadar ke situ, saudara-saudara. Minggu tak batin sampai seakan-akan juga terasa latihan gini-gini. Tapi yang lain masuk bisa lihat, bisa lihat sampai enggak. Kalau Mbak Iru yang guys bapak gitu. Tapi lainnya kan menuntut ya, gitu loh. Yeah. Tapi ya kalau murid temban ndak itu alasannya karena males saya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih seperempat tadi ya. Undek-undek nyamba atau petunjuk dari petunjuk dari yang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf mungkin ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.